Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Supaya kajian kita itu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rizal, maka kita alihkan topik. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, dan dengan itu falyafrahu, maka sambutlah dengan senang, sambutlah dengan suka, sambutlah dengan gembira. Dalam ayat yang lain sebagian ulama mengatakan kata wa birahmatihi itu, rahmat di situ artinya adalah Nabi Muhammad, karena ada ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Artinya apa? Dari ayat ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita ini memang diperintahkan untuk menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan apa? Dengan suka. Dengan cara apa? Dengan gembira. Caranya apa? Seperti ini salah satu contohnya, bersolawat bersama, zikir bersama. Ini bentuk cinta kita. Dan kenapa kita harus menyambut dengan gembira? Dalam buku yang berjudul Cahaya, yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, dikatakan ada sebuah kisah dialog antara Nabi Daud dengan Allah. Nabi Daud bertanya, Ya Rabb, nikmat apa yang paling kecil yang engkau berikan kepada kami? Allah mengatakan, nikmat terkecil yang aku berikan kepada kalian adalah engkau bisa menghirup udara bebas, engkau bisa menghirup oksigen secara gratis. Itu adalah nikmat terkecil. Coba kita bayangkan, nikmat terkecil menghirup oksigen secara bebas. Padahal kemarin saat pandeminya sedang naik-naiknya, orang-orang pada butuh oksigen. Hanya 2 jam sudah berjuta-juta. Loh, kita sudah umurnya berapa? 20 tahun. Yang 30 tahun berarti sudah menghirup oksigen selama 30 tahun. Itu gratis, dan kata Allah ini adalah nikmat yang paling kecil. Bertanya Nabi Daud, lalu nikmat apa yang paling besar ya Rabb? Maka Nabi Daud, Allah mengatakan kepada Nabi Daud, nikmat yang aku berikan kepada kalian, nikmat terbesar adalah aku ciptakan Muhammad untuk kalian semuanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini nikmat terbesar. Makanya pantas bagi kita itu untuk mensyukuri kelahiran beliau. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, gak akan kuciptakan alam semesta ini. Abah Ipin gak akan ono, gak ada Abah Ipin. Pak Munas gak tidur tak Pak Munas, gak akan ada Pak Munas. Adanya alam semesta ini karena apa? Karena Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai kita anti ketika ada orang duduk bareng menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad, malah dikatakan bid'ah. Gak suka tentang kelahiran Nabi Muhammad. Padahal pernah saya katakan waktu peringatan Maulid Nabi saat bersama Habib Ubaidillah Al-Habsyi, saya katakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah,
anna iblisa ranna arba'a rannatin, iblis itu berteriak, gak suka, teriak, nangis sekencang-kencangnya karena benci. Kapan? Yang pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Iblis ini 80.000 tahun ibadah kepada Allah, bahkan di dalam surga tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dijadikan tempat sujud. Tapi karena ketika diperintah oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar, enggan, gak mau disuruh sujud, gak mau, merasa sombong. Dua, akhirnya apa? 80.000 tahunnya itu hangus sia-sia, diusir. Makanya nangis, benci, gak senang iblis ketika dilaknat oleh Allah. Dan yang kedua, hina umbito, ketika diusir hanya karena mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Makanya kalau sudah ada rasa sombong dalam diri kita, wis pertanda surga itu wis jauh kalau seperti itu. Aku diciptakan oleh engkau dari api, Adam dari tanah, aku lebih baik. Wah, kalau sudah kayak gini. Makanya kalau ada yang mengatakan ini yang paling sunnah, loh repot. Sampai warungnya dikatakan warungnya warung sunnah, ya, baju sunnah, masjid aja ada masjid bid'ah. Coba kalau di searching masjid bid'ah, wes semuanya masjid kita. Ono tasbih masjid bid'ah, ono pujian bid'ah, ono selawatane bid'ah, zikir bareng bid'ah, ada beduk bid'ah. Dan yang gambar itu, yang ngepost itu ya bid'ah. Wong di zaman Nabi gak ono rai orang-orang ya, orang kok nggak jelas dikit-dikit bid'ah. Yang pertama ketika apa tadi? Dilaknat. Yang kedua ketika diusir. Yang ketiga hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika maulid Nabi, iblis itu teriak sekencang-kencangnya, merasa terancam karena khawatir nanti nggak ada temannya di neraka. Makanya kalau ada orang yang anti sama maulid, gak seneng dengan kelahiran Nabi, jangan-jangan dia itu keturunan. Terus yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika surat Al-Fatihah turun. Nah itu 4 keadaan di mana iblis itu nggak seneng, teriak sekencang-kencangnya. Makanya kita sebagai umatnya tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka sungguh nanti dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya di surga. Amin. Ya kita hidupkan sunnahnya. Sunnahnya apa? Sholat berjamaah, zikir, hadir majelis. Nah sekarang kan males hadir majelis, itu kayaknya gimana gitu. Padahal hadir majelis cuma 2 jam, tapi kita hidupnya 24 jam ya Pak Firman ya. Sehari itu 24 jam. Cuma seminggu sekali 2 jam untuk zikir, sholawatan, itu saya diprotes. Kelamaan sholawatnya. Iki pas udah dapat kue. Murid itu padahal harus dapat kue loh. Saya protes saya. Enggak bayar. Murid itu ibaratnya apa? Ibaratnya jenazah. Jenazah itu gimana? Meneng, dibolak-balik sama orang yang memandikan, diem. Begitu juga murid. Ibarat jenazah di depan gurunya. Mau zikirnya lama, manut. Solawatnya lama, manut. Ceramahnya lama, nggak ono solawatnya, manut. Ojo protes. Harusnya seperti itu. Itu akhlaknya murid. Saya udah gak protes ya. Pak Herman kemarin protes. Sekarang makanya saya emosi sekarang. Tak balas di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Emosi yang syar'i ya. Tapi sekarang saya sudah taubat. Alhamdulillah Pak Herman sudah taubat ya. Jadi saksi semuanya sudah taubat, nggak protes lagi. Bukan taubat temporer, taubat sungguhan. Ya. Sudah kemarin memang ya. Mulai sekarang Ustadz mau sholawatan sampai mati. Saya pokoknya ngikut. Harusnya memang seperti itu. Karena apa? Murid itu ibarat jenazah di depan gurunya. Mau diajari kitab ini, manut. Kitabnya diulang lagi, manut. Ojo ngatur-ngatur.
Masuk gak diajar nganut. Gak diajar manut. Lah kemarin ono mau belajar apa Bu? Tafsir Ustaz, langsung ngatur-ngatur kemarin ya. Ustaz Afif kaget. Minta diajari, langsung minta kitab tafsir. Nek belajar itu ojo langsung tingkatan atas, harus dari kitab paling bawah. Yang dibuka langsung Bulughul Maram. Apa ae? Bulughul Maram. Langsung pertama itu paling dasar kayak Pak Herman, Iqra 1. Wow. Tiap hatam Iqra itu naik jilid syukuran. Itu NU. Ayam makan bareng, bener ya? Berapa kali kita syukuran? Lele. Ya. Hatam Iqra lah naik ke jilid 2, lele langsung makan bareng. Itu. Makanya buncit-buncit semuanya, Pak Freddy buncit. Pak Bobi buncit. Dan tidak ada majelis yang di situ ada makanannya kecuali ada Pak Bobi dan Pak Freddy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu bercanda, Pak usah dicatat yang ini ya. Makanya kita harus senang. Hidupkan sunnahnya. Solawat ini sunnah. Perbanyak solawat. Nabi itu gak pernah ketemu dengan kita, gak pernah melihat wajah kita. Kita akan dikenal kita ini dengan banyaknya solawat. Makanya jangan lama rek. Dan biasanya yaitu ngantuk itu sudah godaannya setan. Karena memang iblis kan gak suka dengan kelahiran Nabi. Dengan solawatnya dia dibuat ngantuk. Padahal berkali-kali saya ceritakan dalam kitab Tanqihul Qaul, ada orang mabuk-mabukan bahkan gak tahu hari kemarin itu hari apa, hari sekarang itu hari apa gak tahu. Tapi ternyata dimimpikan oleh seorang alim martabatnya tinggi. Ketika ditanya apa? Ditanya di dalam mimpi itu, loh kok bisa kamu ini mabuk-mabukan kok mendapat martabat yang tinggi? Saya pernah duduk dalam majlis di mana seorang alim di situ berkata, man shalla 'alan nabi, siapa yang berselawat kepada nabi, wa rafa'a sautahu dan mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk neraka. Ketika saya mendengar itu, orang alim itu tiba-tiba bersolawat, saya ikuti solawat itu. Mungkin dengan berkah saya mengikuti itu dan mengangkat suara saya akhirnya mendapat martabat yang tinggi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya solawatan itu kocok Banjarito ikut. Allahumma gitu. Kalau perlu sambil jambak-jambak kepala Pak Sulhadi. Saking semangatnya gitu. Ya tapi nggak masalah, daripada ngantuknya itu di rumah, di kasur, lebih baik ngantuknya di masjid sholawat, di majelis sholawat. Kenapa? Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang makna man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku solatan wahidatan, satu solawat, sallallahu alaihi asron, Allah bersolawat 10 kali. Ternyata katanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu khusus untuk orang yang tidak dalam keadaan khusyuk. Yang ngantuk itu sudah dapat 10. Abah Ipin tadi ngantuk 10. 10. Ditanya oleh sebagian sahabat, loh terus bagi orang yang khusyuk itu ketika sholat gimana? Gak ada yang tahu kecuali Allah balasannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya harus bangga, kita menjadi umat Nabi itu harus bangga. Karena kita sudah disandarkan kita ini kepada Nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi maka akan menjadi mulia. Sandal, terompah, bukan sandal, terompah, karena dipakai oleh Nabi ketika Isra Mi'raj jadi mulia. Dipakai di kopiahnya anak-anak ada gambar terompah Nabi. Betul? Ini ada gambar terompah Nabi. Itu karena apa? Nempel ke kulit Nabi, jadi mulia. Nah kita disandarkan, kita ini umat sebagai umat Nabi, mulia. Nanti umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Dan seharusnya kita bukan cuma membaca Allahumma, kita baca sejarah Nabi biar kecintaan kita kepada Nabi itu semakin meningkat, bertambah. Salah satu kisah yang di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu ternyata yang diciptakan terlebih dahulu itu nur. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan Nabi Adam.
فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب. Loh, nurnya Nabi Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian ketika Allah menciptakan nur itu ditampakkan, ditunjukkan kepada para penghuni langit, sehingga membuat malaikat itu bertanya, penasaran. Qila huwa Adam. Malaikat bertanya, ya Rabb, apakah itu nurnya Nabi Adam? Allah menjawab, tidak, ini bukan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu mendapatkan martabat yang tinggi karena nur ini. Qila huwa Nuh. Apakah ini Nabi Nuh? Bukan. Nabi Nuh itu selamat dari banjir karena nur ini. Abah Ipin tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Umatnya cuma 70 orang. Kalau dibagi itu setahun itu cuma dapat satu. Berapa tahunnya? 10 tahun dapat satu. Siapa yang mau ngaji di majelis setahun cuma muridnya Pak Freddy sendirian? Ya gak mau. Kalau saya yang jadi Nabi Nuh, saya mundur jadi Nabi, pensiun langsung. 950 tahun cuma 70 kurang lebih ya. Nabi Nuh itu punya anak namanya siapa? Kan'an. Nabi Nuh ini punya anak namanya Kan'an, tapi durhaka. Ketika Nabi Nuh sudah membuat perahu, semuanya sudah naik, umat-umatnya semuanya, binatang-binatang semuanya sudah naik. Ternyata Kan'an itu nyari tempat pelarian sendiri di atas gunung, merasa gunung ini tidak akan kena oleh banjir itu. Makanya dalam Al-Quran itu diabadikan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersamaku, naik perahu. Terus jawab Kan'an, tidak papa. Ipin di sini. Waduh, itu bukan ya, enggak gitu. Nabi Nuh, apakah itu Nabi Nuh? Bukan. Bahkan Nabi Nuh selamat itu karena nur ini. Apakah itu Nabi Ibrahim? Bukan. Apakah ini Nabi Musa? Bukan. Apakah ini Nabi Isa? Bukan. Panjang ceritanya. Ternyata siapa? Ini adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tunjukkan kecintaan kita. Nek hari Selasa, ayo istiqomah. Mumpung masih ada yang ngajak. Jadi jangan bosan kalau saya broadcast setiap hari Selasa pagi, mesti saya broadcast. Kalau masih dapat broadcastan dari saya, berarti saya masih cinta. Nek wis gak di broadcast, berarti wis tak hapus, wis gak pernah hadir, del. Kecuali Pak Freddy gak tak broadcast karena pasti hadir. Pokoknya saya merasa sudah nggak di broadcast, waduh, wes gak dianggap murid ini, wes segera taubat. Ustadz, saya daftar jadi murid tak broadcast juga. Yang merasa masih di broadcast, ya karena memang saya ajak, saya broadcast. Untuk yang para sesepuh ini yang tak broadcast, siapa lagi yang mau mengingatkan ya? Abah Ipin, yang mau mengingatkan siapa? Yang mau gojloki siapa lagi kalau bukan Pak Herman? Tambah muda, gara-gara digojloki itu malah tambah muda Abah Ipin. Seneng, merasa bahagia. Ya, luar biasa keutamaan Nabi Muhammad itu. Diceritakan dalam sebuah kitab, saya lupa namanya. Apa ya? Kifayatul Atqiya. Itu pernah saya baca. Siti Aisyah pernah menjahit jarumnya jatuh. Kebetulan pada waktu itu kan gak ada lampu.
Nabi Muhammad masuk langsung terang benderang kelihatan. Nah, beda dengan kita, lapangan futsal wis terang, Pak Herman masuk langsung murem. Ya bedanya kan gitu kan, Iya. langsung gelap. Gelap. Gak bawa rokok kan? Enggak, tak simpen di jok. Alhamdulillah. Itu Iya. berarti mempraktekkan Iya. ilmu. Sudah saya ingatkan, jangan ketika maulid dibaca, sholawat dibaca, jangan sampai di kantongnya ada rokok. Kenapa? Nabi gak akan masuk di tempat itu. Letakkan aja dulu di tempat parkir. Itu Ustaz. Kalau dulu itu yang nggak boleh itu rokok kretek. Kalau ada filternya mungkin boleh, mungkin ya. Dulu kan kretek ya. Kalau filter mungkin agak setengah aman lah. Mungkin Ustaz ya. Apa beda ya? Kretek sama filter. Kalau kretek itu nggak ada filternya, tidak ada gabusnya. Kalau filter itu ada gabusnya. Artinya apa? Pada zaman dulu itu saya bayangkan kan rokoknya kretek, belum ada gabus. Jadi mungkin yang tidak diperbolehkan yang rokok kretek gitu. Ya, wes. Pokoknya mau pakai dalil apapun kalau sama Pak Herman, pokoknya tetap kalah. Ojo wes, pokoknya ya wes. Gak apa-apa. Ya saya itu nggak masalah, saya nggak ngerokok. Tapi saya nggak melarang orang yang merokok. Yang penting mau hadir majelis itu lebih baik daripada ngomong saya nggak merokok, merokok haram, tapi nggak mau hadir, nggak mau ngaji. Repot. Lebih baik merokok, tapi rajin, nggak apa-apa, bagus. Yang penting saya yang nggak ngerokok, gitu kan? Ya. Dan nggak merokok di samping saya, karena saya nggak kuat kalau ada asap. Agak menjauh, silahkan. Tapi kalau asap sate kuat. Kuat. Beda itu, beda kalau sate. Ya. Wes pokoknya alasannya Pak Herman, saya pokoknya ngerokok, nikmati, nyalakan lagi. Wes ngono aja ya. Kalau mau ngerokok, ya rokoknya rokok NU. Wah, Ji Samsu ya. 2, 3, 4 itu sudah menunjukkan sholat 5 waktu. 2 sholat subuh. 3 sholat maghrib. 4 duhur, asar, isya. Cocok. Bintangnya berapa? 9. Bintangnya apa itu? NU. Loh, kok saya malah ngomong masalah rokok ya, jelas ya. Ya wes, ya, saya nggak merokok, ya wes nggak usah ngerokok. Yang mau merokok silahkan, kan yang mati ya mati dewe ya kan. Mbak-mbak, ibu-ibu, coba saya tanya yang tim Nisa di belakang, seneng laki-laki yang merokok apa yang tidak? Gak dengar, ulangi. Oh, tidak Pak Herman. Ya iyalah. Wong paru-parunya aja dijaga, apalagi kamu, iya kan? Ya mungkin ibu-ibu mbak-mbak itu bapaknya nggak punya pabrik rokok ya. Kalau saya itu husnudzon kepada orang yang rokok, kan pernah saya ceritakan, betul Pak Herman, masih ingat? Ingat. Ada seorang ulama besar, ini kisah nyata, Hadramaut, berfatwa rokok itu haram. Makanya semua yang berhubungan dengan rokok dibakar semuanya. Pabrik rokok dibakar, sawah yang menanam tembakau dibakar, toko semuanya, karena dia kebetulan kaya dibeli semuanya. Ada yang pabrik memproduksi rokok dibeli, dibakar. Toko menjual rokok dibeli, tokonya dibakar. Sawah nanam tembakau dibeli, dibakar tembakonya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan rokok dibakar, karena fatwanya adalah rokok hukumnya haram. Ternyata beberapa tahun kemudian punya cucu, ngerokok cucunya. Ditegur sama orang, mbahmu itu berfatwa rokok itu haram, kamu kok malah ngerokok? Loh, sik. Mbah saya itu kaya, makanya semuanya dibeli, dibakar. Saya itu nggak sekaya mbah saya. Saya mengharamkan, tak bakar satu-satu. Makanya, jadi ngerokok itu dibakar satu-satu. Saya husnudzon, mungkin mengharamkan rokok, cuma caranya dibakar satu-satu. Ya kayak Pak Herman ini, sebenarnya dalam hatinya, saya mengharamkan rokok, makanya saya habiskan satu-satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, intinya, ya sudahlah, terserah diri sendiri ya. Masalah rokok itu, yang penting yang mau merokok, yang nggak merokok alhamdulillah,
yang mau merokok Ya setengah alhamdulillah. ya gitu ya. Nanya dikit ngapunten bukan apa-apa enggak. Tadi kan Ustadz Abu Syadat menyampaikan kok kita itu sering dibid'ah-bid'ahkan ya. Padahal sebagian kegiatan itu nilainya positif ya, apalagi maulidan dan yang lainnya. Itu kalau saya amati Ustadz ya, mereka yang membid'ahkan itu kan juga berpendidikan dia. Nah, kalau ditelusuri mereka membid'ahkan itu lebih karena memang kurang ilmu di titik X atau memang lebih karena faktor kebencian. Kira-kira kecenderungannya kemana ya? Padahal mereka itu logika, terus kemudian pendidikannya juga termasuk tinggi, tetapi yang demikian itu kok masih dilakukan. Ini memang lebih kepada kebencian, yang penting beda itu bid'ah, atau karena memang ilmunya kurang. Ngapunten nggih. Kecenderungannya kemana kira-kira? Atur nuwun. Iya. Sebenarnya enggak kurang ilmunya, bahkan lebih pintar dari kita. Ada yang hafal Quran, hafal hadis. Cuma karena pahamnya yang dipakai itu gurunya yang mengajarkan seperti ini. Ya, akhirnya langsung manut. Guru. Kalau yang diikuti gurunya ini pasti akan seperti itu. Oh, iya. Makanya memilih guru itu nanti kalau kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim harus benar-benar dilihat. Pilih guru yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang ahli sunnah wal jamaah itu apa? Yang pertama akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Nah itu nggak pakai ngelihat seperti itu, akhirnya langsung ikut gitu. Kayaknya sunnah banget ini, ikut. Akhirnya nyalah-nyalakan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang sudah bertahun-tahun dari ulama salaf sudah memang dipakai. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu yang biasanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, ilmu, basar, kalam, diron, muridan, aliman, hayyan, basiron. Ya harus hafal, mengaku ahli sunnah wal jamaah nggak hafal sifat 20, jangan. Kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada dikenal akidah 50, harus hafal. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz 1, totalnya 50, harus paham. Nah ketika kita faham sifat wajib bagi Allah, mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Oh, berbeda dengan makhluknya, pegang itu, pegang. Kalau beda berarti beda, jangan disamakan. Nah akidah yang sekarang baru datang, yang kemudian nyalah-nyalahkan, itu modelnya menyamakan. Allah punya tangan, Allah punya mata. Lah wong wis dibilangi laisa kamitslihi syai', Allah itu enggak serupa dengan siapapun. Lah kok disama-samakan? Punya mata, loh kayak makhluknya. Ketika Allah menciptakan sesuatu, itu secara tidak langsung Allah mengatakan, aku tidak mirip ini. Allah menciptakan bulan, secara tidak langsung Allah mengatakan, aku tidak sama seperti bulan. Allah menciptakan langit, aku tidak sama dengan langit. Faham Pak Herman? Ya. Kok sudah mulai ngantuk kalau ngomong masalah akidah? Enggak ya? Oh, buktinya enggak ngantuk, ini kayak gini modelnya. Nah, ya. Wes, ini kapan-kapan nanti kita bahas, nanti melanjutkan kitab Aqidatul Awam. Ya, sekarang kan sudah malam. Kita lanjut dengan Mahallul Qiyam, tapi sebelum Mahallul Qiyam, coba kita lihat dulu semangat untuk apa namanya? Sholawatnya. Ya. Buktikan apa kajian yang tadi saya sampaikan, siapa yang mengangkat suaranya, ya. Wajabat lahul jannah, maka nanti dipastikan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal
alamin.